Konnichiwa minasang. Pada bab 49 ini saya akan menjelaskan tentang pola kalimat masite, yang artinya itu bukan artinya sih, konteksnya itu sopan. Jika ingin berbicara dengan halus, ada kalanya kata kerja bentuk te dirubah menjadi kata kerja bentuk masite, gitu ya. Contohnya, shorui o kakunin shimashite o den wa itashimasu. Yang artinya saya akan mengecek dokumennya lalu menelpon Anda. Kalimat ini sopan ya minasang. Ketika biasanya kita pakainya bentuk mas, kemudian kita kita rubah ke bentuk maste. Oke. Kemudian berhubungan juga dengan ini, songkei. Songkei ini bentuk sopan ya minasang. Songkei itu ada 3. Yang pertama, masnya dihilangkan nih narimas, kemudian bentuk ukemi dan spesial. Oke. Kemudian juga kata kerja bentuk sopan itu pakai o atau go. Kita lihat di praktisnya minasang. Kalau yang o ini serapan dari bahasa Jepang asli. Nah, kalau go ini serapan dari Cina ya minasang. Contohnya kalau yang o ini o hanashi, terus o namae, kemudian yang go ini go yasumi. Dan kemudian kayak ini dou desu ka menjadi sopannya ikaga desu ka. Kita lihat di sini ya minasang. Kita baca contohnya. Sensei wa oheya ni hairi narimasu. Yang artinya guru akan masuk ke ruangan atau akan memasuki ruangan. Jadi sopan ini ketika digunakan kita untuk atasan kita, guru, atau yang lain-lain ya minasang. Jadi lebih sopan itu memakai bunkei ini. Nih, yang songkei ini narimas. Ini sebenarnya tidak ada artinya sama saja. Artinya itu seperti biasa. Cuma pola kalimat ini, perubahan ini tuh untuk sopan ya. Minasang ketika kita ngomong sama guru, ngomong sama atasan kita, atau dan lain-lain. Oke. Kemudian gini. Ketika pola kalimat songkei ini sopan, contohnya ukemi juga ini, perubahan ukemi ini sama aja perubahan songkei. Kita lihat di halaman 7 sebentar ya minasang, saya cari dulu. Halaman 7 ini bentuk di ukemi kei sama dengan bentuk sopan songkei go, arti normal me. Tapi biasanya dipakainya hanya seringnya itu di. Huruf terakhir mas masih dihilangkan tamerare mas. Contohnya kita lihat di sini ya minasang. Ini senshu patiga hirakare masta. Oke, yang artinya dari partikel ga dulu ya minasang. Kemudian keterangan waktunya itu bisa di akhir. Dari ga dulu berarti pestanya telah dibuka minggu lalu. Di sini ada simbol terjemahan awal ya minasang. Partikel ga ini simbol terjemahan awal. Jadi kita artikan dulu konteksnya. Oke. Yang ada partikel ga-nya. Oke. Kita lihat di contoh ini. Oke. Imouto ni keki o taberaremashita. Ketika ada pelaku yang ketika di perubahan ini yang artinya semua perubahan di pasti pelakunya memakai partikel ni. Contohnya ini ya minasang, pelaku partikel ni, kemudian objek partikel o, bentuk ukemi, kemudian mas. Contohnya imouto ni keki o taberaremashita, yang artinya telah dimakan kue oleh adik perempuan. Ketika ada pelakunya kemudian partikel ni, objek, partikel o ukemi, mas, ini namanya kalimat aktif ya minasang. Ketika tidak ada pelakunya, ketika cuma ada objek, pasti itu partikelnya ga. Oke. Ini juga nyambung ya minasang sama ini kan di artinya oleh ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga tentang partikel yang artinya oleh. Nah, nyambung ke sini ya minasang. Partikel yang artinya oleh itu ada 2. Ketika pelaku partikel ga, kemudian futsu
Futsu itu ada bentuk jisho, ta, nai, tai. Kemudian ketemu dengan kata benda. Ini namanya anak kalimat ya minasang. Jadi partikel ga di sini artinya oleh. Oke. Kalau tidak ketemu futsu atau ga-nya ini masuk ke dalam simbol terjemah awal, ga-nya ini artinya nya. Tapi ketika ga-nya bertemu dengan futsu, itu pasti artinya oleh. Oke, kemudian yang kedua ada pelaku, apa namanya? Kemudian ada ada pelaku, partikel ni dalam perubahan ukemi, perubahan di maksudnya. Ada ukemi atau sieki ukemi, ada temorau, te itadaku, ada koto ni narimas. Itu kan perubahan ini kan artinya ini kan perubahan di ya minasang. Jadi ada partikel ini pelaku, kemudian partikel ini artinya oleh juga ya minasang. Keduanya ini diartikan oleh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan partikel T dengan kata sifat i, kata sifat na atau benda. Kata sifat i itu menjadi kute. Kemudian kata sifat na dan kata benda itu sama ya minasang, partikelnya D. Oke, contohnya di sini. Hansamu de sega takai des, artinya tampan dan badannya tinggi. Oke, kita lihat di sini. Rumus ini semua asal usulnya dari teori partikel D, dari kata benda yang artinya dengan, karena, menggunakan dan lain-lain. Kita lihat contoh ini, jising de, karena gempa. D di sini, jising kan kata benda ya minasang. Ini termasuk rumus D ini. Kemudian kuruma de, dengan atau menggunakan mobil. Ini juga rumusan ini ya minasang. Kita lihatnya di rumusan ini. Oke. Kemudian contoh kalimatnya. Kyou wa atsuku te umi e ikimasen. Oke. Kita artikan dulu dari simbol awal yang minasang. Di sini ada wa. Kyou wa, hari ini. Atsuku te, karena panas, tidak pergi ke laut. Semuanya ini dari rumus ini ya minasang. Oke, kemudian di sini juga ada temo, demo, meskipun. Contohnya, kyou wa atsuku te demo, atsuku temo supae ikimasu. Artinya, hari ini meskipun panas akan pergi ke supermarket. Oke, jadi T itu banyak artinya minasang, tapi rumusnya tuh dari ini. Rumusnya tuh dari perubahan ini ya. Dan kemudian ada lagi perubahan T, temimas. Temimas itu artinya mencoba. Ini contoh kalimatnya minasang. Contohnya, eigo de hanasi temimas. Artinya akan mencoba berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, dalam pola kalimat ini, perubahan temimas biasanya ketika digunakan dalam bahasa kiasan, masnya dihilangkan. Di Jepang itu sering menggunakan bahasa kiasan ya minasang. Contohnya, di sini kan hanasi temimas, artinya mencoba berbicara, akan mencoba berbicara. Bisa juga hanasi te doang, hanasi te. Mimasnya dihilangkan ya. Hanasi temi itu, masnya yang dihilangkan ya minasang. Hanasi temi artinya akan mencoba berbicara. Kemudian tabe temi, akan mencoba makan, gitu ya minasang. Itu digunakan hanya dalam bahasa kiasan saja. Oke, kemudian perubahan T lagi, te shimaimashita. Te shimaimashita ini artinya yang pertama penyesalan, yang kedua hal yang sudah selesai. Te shimaimashita ini sama halnya dengan owarimashita. Kalau owarimashita ini bukan perubahan bentuk T ya minasang, tapi masnya dihilangkan kemudian ditambahkan owarimashita. Artinya sama ya, penyesalan atau hal yang sudah selesai. Oke. Contohnya, chotto motte kudasai. Sugu ita bete shimaimasu. Oke. Lagi. Kita ulangi minasang. Chotto motte kudasai sugu ni tabete shimaimasu. Yang artinya, tunggu sebentar, saya akan segera selesai makan. Oke, selanjutnya ada contoh lagi. Michi ni mayotte shimaimashita. Artinya telah tersesat di jalan. Ini penyesalan ya minasang. Nah, kemudian kita ambil contoh yang owarimashita.
masnya dihilangkan. Tabe owarimashita artinya telah selesai makan. Pokoknya sama ya minasang, te shimaimashita sama te owarimashita sama saja. Kemudian juga sama halnya dengan ini, perubahan jaimas atau chaimas. Ini sama kayak shimaimashita ya minasang. Kalau perubahan ini tuh sebenarnya ketidaksopannya ya minasang. Oke. Di yang perubahan jaimas ini itu diikuti dengan perubahan te yang kelompok 1. Bukan perubahan te ya, perubahan yang kelompok 1. Yang kelompok satunya tapi cuma hanya binimigi. Kemudian lanjut jaimas. Jadi ketika selain ini perubahan 1, 2, dan 3, grup 1, 2, dan 3, grup satunya ichiri si, kemudian grup 2 dan grup 3-nya diikuti dengan chaimas. Contohnya kita ambil yang jaimas dulu ya minasang. Nomimas, karena nomimas ini sebelum masnya mi, jadinya nonde shimaimashita. Kemudian dirubah menjadi jaimas ini, te de shimaimashitanya ini dihilangkan, dilanjut atau digabungkan dengan jaimas. De shimaimashita dihilangkan jadi non jaimas kayak. Jadi sama aja artinya kayak shimaimashita ya. Minasang artinya itu kayak penyesalan, kayak telah diminum gitu. Ini artinya ya. Kemudian ichirikisi, kemudian grup 2 dan 3 dilanjut dengan chaimas, chau, chate, chata. Ikimas juga masuk ke ini ya minasang, yang chaimas ya minasang, ikimas. Kita ambil contoh yang kaimas. Kaimas dirubah menjadi shimaimashita menjadi kate shimaimashita. Kemudian dirubah menjadi chaimas ini menjadi kachaimas, yang artinya ketika kita sedang membeli, seandainya kita disuruh membeli apa, kita membelinya apa salah gitu. Jadi itu penyesalan ya minasang. Kachaimas, saya salah membeli gitu, kayak penyesalan gitu minasang. Oke. Dilanjut juga bentuk ini, ca dan ja ini termasuk bentuk perubahan te juga. Te yang nomor 4 yang artinya kalau, tapi diikuti dalam bentuk negatif ya minasang, konteks negatif. Oke. Kita lihat contoh ini juga. Sama halnya dengan tewa ikemasen. Tewa ikemasen ini artinya dilarang atau tidak boleh. Kemudian tewa ikemasen ini berasal dari dekimas atau ikemasen. Ikemasen itu sama halnya dengan dekimas ya minasang, artinya bisa, boleh, atau dapat. Oke. Kemudian kenapa di sini tewa ikemasen? Kenapa ada tewa gitu? Karena ini tuh sebenarnya ini simbol terjemahan awal minasang. Kita langsung ke contohnya aja ya minasang. Contohnya, tabe tewa ikemasen. Contoh asalnya itu begini. Kalau jadi simbol terjemahan awal dulu minasang. Kalau makan tidak boleh. Terkadang kita tuh mengartiinnya tuh kayak tidak boleh makan. Padahal arti awalnya ini kalau makan tidak boleh. Gitu ya minasang. Kemudian kalau yang konteksnya negatif, saya pakai te, tara, nara, to, ba. Kemudian ca atau ja. Diikuti dengan konteks negatifnya narimaseng, ikimaseng atau ikemaseng, dame, coto. Coto di sini coto ketika nadanya panjang gitu ya minasang. Coto gitu. Kemudian coto di sini artinya negatif ya minasang. Beda sama coto yang kita penyebutannya itu tidak panjang. Yang coto yang tidak panjang itu berarti konteksnya positif. Ketika coto yang pengucapannya panjang itu artinya negatif atau penolakan. Kemudian mazui, iya, sumimasen. Oke. Kita ambil contoh pakai kalau ini minasang. Kita ambil kalau tara. Oke. Tapi tara dame. Artinya sama saja ya minasang. Kalau makan tidak boleh. Itu sama saja kayak ini ya minasang. Kayak tabi tewa ikemasen. Kemudian kita ambil contoh yang coto. Coto di sini penolakan. Contohnya, taberuto coto. Yang artinya kalau makan kayaknya nggak bisa ya, gitu. Jadi tuh ini tuh penolakan ya minasang. Coto di sini tuh penolakan. Oke. Semuanya sudah saya jelaskan ya minasang. Oke, cukup sampai di sini saja. Arigatou gozaimasu.